Halo semuanya, selamat datang di channel Duit Bekerja bersama saya Iqbal. Di video kali ini saya akan bahas topik yang cocok buat para pekerja baru, khususnya milenial yang bergaji UMR. Beberapa dari kalian pasti sering merasa duit kalian selalu habis setiap bulannya. Tetapi kalian bingung, kok bisa ya duit saya selalu habis? Bahkan berdasarkan data riset dari Cadence International pada tahun 2015 mengungkap, sebesar 28% warga Indonesia punya gaya hidup konsumtif yang tidak sehat. Artinya, orang-orang ini memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan yang mereka terima. Jika memang itu yang kalian rasakan, kalian berada di video yang tepat. Saya akan sharing bagaimana cara mengatur penghasilan kalian versi duit bekerja. Sebenarnya, banyak literatur atau sumber yang bisa kalian gunakan untuk mengatur penghasilan kalian. Ada versi Lakasing, seorang konglomerat Hong Kong dan terkaya se-Asia. Ada prinsip pengelolaan uang 50-30-20 oleh Elizabeth Warren. Prinsip pengelolaan uang 40-30-20-10 dari Yakset, dan lain sebagainya. Saya telah merangkum seluruh literatur tersebut menjadi pengelolaan penghasilan versi duit bekerja yang bisa kalian gunakan. Oke, kita masuk ke pos pertama kita, yaitu zakat, sedekah, sumbangan, uang ke orang tua. Pos ini bertujuan agar kita selalu bersyukur dengan rezeki yang kita terima dan selalu berbagi dengan sesama. Nah, untuk pos ini, alokasinya adalah sebesar 10%. Pembagian untuk masing-masingnya itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Ingat, jika kalian beragama Islam, harus menyisihkan 2,5% dari penghasilan kalian untuk zakat. 7,5% lainnya bisa kalian bagi dengan 5% untuk orang tua, dan 2,5% untuk sedekah atau sumbangan. Lanjut, kita masuk ke pos kedua kita, yaitu biaya hidup. Saya rasa tidak perlu lagi menjelaskan tujuan dari pos ini, karena ya kita semua pasti tahu bahwa kita butuh duit untuk bisa hidup. Untuk pos ini, alokasinya adalah sebesar 40%. Pos ini terdiri dari biaya kosan atau kontrakan, biaya makan, biaya internet, transportasi, dan hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan primer kalian. Berikutnya, kita masuk ke pos ketiga, yaitu sosialisasi. Nah, pos ini bertujuan untuk membangun dan memperluas networking atau jaringan pertemanan kalian. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa pertemanan merupakan salah satu jalan pembuka menuju kesuksesan di masa depan. Untuk pos ini, alokasinya adalah sebesar 10%. Bisa dihabiskan dengan nongkrong dengan teman-teman sekolah, kantor, dan lain-lain. Sesekali boleh juga mentraktir teman-teman kalian, terutama yang lebih pintar dan memiliki wawasan yang lebih luas dari kalian. Traktir juga orang-orang yang lebih kaya dan berpengaruh dalam karir kalian. Berikutnya, kita masuk ke pos kita yang keempat, yaitu pengembangan diri. Bagian ini yang sering dilupakan oleh kita semua. Padahal, pengembangan diri itu sangat penting untuk kesuksesan kita. Dengan kita memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, pastinya banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan karir kita ataupun bisa menjadi penghasil pendapatan yang baru bagi kita. Untuk pos ini, alokasinya sebesar 5%. Beberapa caranya adalah dengan membeli buku, mengikuti seminar, mendaftar pelatihan, dan lain sebagainya. Percaya deh, jika kalian menerapkan ini, hidup kalian akan berubah menjadi lebih baik hanya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Oke, kita lanjut lagi ke pos kita yang kelima, yaitu liburan dan keinginan. Nah, biasanya pos ini nih yang sering menjadi faktor utama kenapa duit kita selalu habis. Karena memang banyak sekali yang kita inginkan. Pengen beli HP baru, laptop baru, mobil baru, liburan keluar kota, naik gunung, jalan-jalan ke pantai, dan lain sebagainya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kita membutuhkan ini untuk kita dapat menikmati hidup atau menikmati hasil jerih payah kita setiap bulannya. Untuk pos ini, alokasinya adalah sebesar 10%. Jadi, dengan kita mengalokasikan sejak awal, kita tidak akan pernah merasa bersalah ketika dihabiskan untuk membeli barang-barang baru ataupun berlibur keluar kota atau keluar negeri.
Lanjut ke pos kita yang terakhir atau yang keenam, yaitu nabung dan investasi. Pasti banyak dari kita yang sering lupa dengan namanya investasi. Padahal ini sangat penting untuk kehidupan kita di masa mendatang. Kita pasti selalu ingin di masa tua atau pensiun nanti, kita masih bisa hidup nyaman seperti saat kita masih produktif, menghasilkan uang seperti sekarang ini. Sehingga selalu sisihkanlah penghasilan bulanan kalian untuk berinvestasi. Alokasi pos ini adalah sebesar 25% dari penghasilan bulanan kalian. Banyak sekali instrumen investasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan aset kita, seperti saham, reksadana, obligasi, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Dengan begini, di masa tua atau pensiun nanti, hidup kita akan tetap nyaman. Jadi, cara mengelola penghasilan versi duit bekerja adalah dengan membagi ke 6 bagian atau pos, yaitu zakat, sedekah, sumbangan, uang ke orang tua dengan 10%, kedua, biaya hidup dengan 40%, ketiga, sosialisasi dengan 10%, keempat, pengembangan diri dengan 5%, kelima, liburan dan keinginan dengan 10%, dan keenam, nabung dan investasi dengan 25%. Nah, saya ada tools sederhana untuk kalian menghitung pembagian penghasilan kalian hanya dengan memasukkan gaji bulanan kalian di sana. Kita ambil contoh, gaji bulanan kalian adalah sebesar 5 juta rupiah. Jadi, uang zakat, sedekah sumbangan, uang ke orang tua sebesar 500 ribu, biaya hidup sebesar 2 juta untuk tempat tinggal, makan, dan kebutuhan primer lainnya, sosialisasi sebesar 500 ribu, pengembangan diri sebesar 250 ribu, liburan dan keinginan sebesar 500 ribu, dan investasi sebesar 1.250.000. Tools ini bisa kalian download di link description di bawah. Oke, begitulah cara pengelola penghasilan versi duit bekerja. Dengan melakukan ini, kalian masih dapat menikmati hidup dan menyiapkan hidup yang nyaman di masa tua atau pensiun mendatang. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau usulan topik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton channel Duit Bekerja. Duit Bekerja, kalian tidur aja. Sampai jumpa di video berikutnya.